Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa seperti biasa, yaitu di dalam pengkajian ya. Kita belajar mengenal diri, membaca diri, mengikrok diri ya. Supaya kita betul-betul paham kepada diri kita ya, bahwa siapa diri kita yang sebenarnya, yang sejatinya ya. Apakah manusia, apakah Allah? Jika dikatakan Allah, di mana Allah itu? Jika dikatakan manusia, di mana saya itu sebenarnya? Saya sendiri tidak tahu diri ya, tidak paham diri saya. Siapa diri saya yang sebenarnya ya? Saya itu karena menggunakan sifat buta, tuli, bisu, dungu, bodoh ya. Menggunakan sifat gila, gendang ya. Sifat mati, itu yang saya gunakan sifat itu ya. Sifat ketiada berdayaannya saya, tidak ada kemampuannya saya, sehingga tidak ada kemampuan dan tidak ada kebisaannya saya ya. Tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah yang punya kemampuan dan Allah yang punya kebisaan maksudnya ya. Nah, inilah secara singkat ya kelanjutan, karena lanjutan dari pengkajian kita yang tadi ya, yang tadi kelanjutan dari sifat-sifat tadi belum selesai, maka ini akan saya lanjutkan ya sekalian maksudnya ya. Sifat istighna ya, keagungan, kekayaan ya. Maka Allah itu maha agung, maha bijaksana ya, maha bisa, maha berkuasa ya dengan sendirinya ya. Nah itu pada alam, pada diri manusia, pada apapun yang tersebutkan ya, disitulah tempat kebesarannya Allah maksudnya ya. Sifat wujud, maka Allah lah yang berwujud pada diri, Allah lah yang berwujud pada tumbuhan, pada hewan, pada apapun Allah lah yang berwujud ya. Allah lah yang berupa, karena manusia punya rupa, hewan pun punya rupa ya, ikan pun punya rupa ya. Apapun yang ada pada alam ini punya rupa, punya wujud ya. Nah itu disitulah tempat kita memandang wujud yang tunggal itu. Tapi jangan melihat dengan mata kepala saja ya. Kita harus menggunakan mata batin juga ya. Bukalah basiroh kita, pandangan hati kita, pandangan roh kita harus buka ya. Nah kita harus mampu menggunakan pandangan roh ya. Itulah yang disebut dengan intisari yang ada pada roh itu maksudnya ya. Maka dikatakan la maujudu ilallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam semesta ini kecuali Allah, tempat kembalinya maksudnya ya. Sifat wujud ya, kidam bako kidam bako patuhul lil hawadis ya. Nah itu semua juga tetap kembali kepada pemiliknya ya, tidak ada lain ya. Maka semua itu harus kembali kepada yang memiliki, yang maha memiliki maksudnya. Nah ini kita akan lanjutkan ya, itu pembahasan singkat ringkas maksudnya yang kita bahas tadi ya. Maka ini adalah lanjutannya ya. Qadirun muridun alimun hayun wahdaniyat ya, dikatakan kalimah Allah. Nah itu dikatakan kalimah Allah. Apa sebabnya dikatakan kalimah Allah ya? Ia adalah kalimah makrifat sebenarnya ya. Allah itu adalah kalimah makrifat, nah, kalimah penunggalan ya, kalimah penyatuan, kalimah tauhid ya, kalimah yang hanya satu-satunya tempat kembalinya hanyalah kepada Allah maksudnya ya. Nah itu, jika kita mengatakan Allah atau menyebut Allah ya, ingat keseluruhannya apa yang ada pada diri kita semua ya. Termasuk pelihat, pendengar, pencium, penggerak, semua tanah, air, api, hawa, bentuk sempurna sampai menjadi jiwa.
Semua apa yang tersebutkan, termasuk alam rahasia, alam masal, alam ijsan, dan alam insan, semua tersebutkan. Maksudnya menjadi satu, termasuk alam semesta ini kita juga jadikan satu. Allah nama tunggalnya, Allah nama tauhidnya, Allah nama esanya. Seperti itu pengembalian hak ya. Nah itulah disebut dengan kalimah makrifat ya. Atau kalimah musabab ya. Roh ya. Roh yang menghidupkan. Nah, tunggalkan, kembalikan kepada roh maksudnya. Karena roh itu yang mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan. Tapi badan ini ikut. Nah, itulah yang menggerakkan. Roh itu yang menggerakkan. Roh itu yang melihatkan ya. Sehingga disebut wali yang mewakili dari Allah. Itu adalah roh sebenarnya. Nah itu, tapi bukan roh saja sebenarnya. Semua dari zahir sampai batin, atau dari batin sampai di zahir, atau Rahman dan Rahim, semua itu bekerja sama. Maka disebut berantai sebenarnya, berkaitan semua maksudnya ya. Sifat yang wajib kepada Allah itu 20 sifat. Sifat yang mustahil ya. 20 sifat ya, sifat yang harus ya. Sifat yang harus itu 1, jadi jumlah 41 ya. Ya, menjadi jumlah 41 akaid ya. Mana sifat yang harus ya? Sifat yang harus itu sifat yang harus boleh ia ciptakan bumi, langit serta isinya. Allah itu berhak ya menciptakan bumi, langit seisinya ya, binatang yang sejelek apapun dan seindah apapun ya. Maka kita harus memandang yang indah, yang jelek itu tidak ada lain, tetap kembali kepada pemiliknya. Maka dikatakan yang indah tiada jelek itu adalah Allah, kata Rasulullah ya. Nah itu, di dalam diri yang indah itu adalah Allah, di dalam diri yang jelek itu juga adalah Allah. Maka mana kita mau hina? Jika kita menghina suatu binatang yang terjelek apapun, sama saja kita menghina penciptanya. Seperti itu. Karena tidak mungkin yang bagus saja yang diciptakan oleh Allah, yang jeleknya tidak diciptakan. Itulah saking karena kebesarannya Allah, saking karena murahnya Allah, saking maha rahmannya Allah, saking karena maha rahimnya Allah, maka rahman dan rahimnya Allah ya. Nah itulah saking mulianya Allah maksudnya ya. Boleh ia tiadakan, boleh juga ia tiadakan, mau adakan mau tiadakan terserah. Allah berkehendak pada dirinya ya, memerintah atau melarang. Mau merintah mau melarang apa semua itu terserah Allah. Allah yang berkehendak atas segala-galanya maksudnya ya. Sifat Nabi, sifat yang wajib pada keseluruhan Nabi ya, 4 ya. Sifat yang mustahil ya. Ya. Sifat yang harus ya. Jadi jumlah 9 akaid ya. Sifat wajib serta yang mustahil ya 10 nabi ya. Siddiq ya, jujur ya, benar semua nabi ya. Apapun ucapannya itu benar karena kalamnya itu adalah kalamullah, kalamnya Allah ya. Dia mengkalamkan Allah. Nah, itu karena pengembalian kalam tidak ada lain bukan kalamnya manusia maksudnya ini ya. Kalamnya batin maksudnya, kalamnya roh maksudnya. Nah, tapi tetap kembali kepada tunggalnya yaitu Allah maksudnya. Mustahil dia tidak benar. Nah itu mustahil nabi-nabi rasul seperti Nabi Muhammad dari Adam sampai Muhammad itu maksudnya mustahil ia tidak benar maksudnya ya. Amanah, nah, selalu amanah ya, kepercayaan semua nabi ya. Nah itu amanah dia, mustahil tidak dipercaya. Nah mustahil kita tidak percaya dia, begitu. Tablik ya, penyampaian semua nabi, penyampaiannya ya melalui kalamnya itu mustahil dia tidak menyampaikan atau mengajarkan. Nah itu tablik namanya, mustahil ia tidak mengajarkan atau tidak menyampaikan kalamnya maksudnya ya. Padona, cerdik ya, pintar ya. Mustahil dia bodoh. Nah, mustahil dia itu bodoh. Nabi maksudnya tidak bisa memilih. Mustahil nabi-nabi itu tidak bisa memilih yang salah dan benarnya. Dan memilih yang salah dan benar ya, maka wajib diimani.
maka kita disuruh wajib beriman kepada para nabi. Maksudnya yang kita imani itu adalah sifat sidik, amanah, tabligh, patonahnya itu selalu jujur ya, selalu baik hati, selalu menyampaikan kalam-kalamnya Allah ya. Nah itu cerdik dia juga ya. Nah seperti itu. Ya dikatakan harus ya. Sifat 41 harus pada nabi ya. Nah itu. Ya dikatakan harus. Namanya basiroh. Nah itu harus ya. Berobah-obah ya semua nabi. Berubah juga karena dia itu adalah manusia ya. Tidak berdaya zahirnya ya. Rasul berbuat seperti manusia. Nah itu karena perbuatannya itu adalah perbuatan manusia. Zahir kasar maksudnya ya. Karena yang lebih sempurna itu yang tiada pernah salah itu adalah batin sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang lidah ini yang ceplas-ceplos saja mengatakan kata-kata. Akhirnya disitulah merupakan kekeliruan dan kesalahannya. Seperti itu ya. Namanya lidah sudah longgar ya. Kelolosan kadang-kadang. Kadang-kadang mengucapkan bilang A jadi B. Nah seperti itu. Seperti contoh saya ini kadang-kadang ya. Ceplas-ceplos akhirnya kadang-kadang salah mengungkapkan kata-kata keceplosan. Sudah kelolosan. Nah, sudah ditayangkan baru disadari. Nah seperti itulah. Karena ketidakberdayaannya zahir ini. Maksudnya dia dikaulokan ya. Nah ini makanya dia dikaulokan ya. Dihambakan maksudnya ya. Perintah. Nah, diperintah maksudnya tubuh ini ya. Diperintah oleh roh ya. Oleh nyawa itu yang mengatur maksudnya. Atau panjak ya. Atau panjak pesuruh ya. Kalau istilah Lombok itu panjak nenek. Semua ini diperintah, disuruh, diatur maksudnya. Zahir ini, yang bagian zahir ini dia diatur maksudnya. Oleh roh ya, oleh hidup itu maksudnya. Diberi kuasa seperti kehendak ya. Nah diberi kuasa seperti kehendak. Maka mampu dan bisa melakukan perbuatan. Bisa memegang, bisa berjalan, bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya ya. Itu punya nikmat masing-masing. Seperti tangan nikmatnya memegang ya. Seperti mata nikmatnya melihat, seperti hidung nikmatnya mencium, seperti mulut nikmatnya makan, merasa rasa ya. Nah, sampai geraknya kemaluan pun punya nikmat, yaitu nikmat yang tiada terhingga, yaitu zuk namanya ya. Kenikmatan yang sungguh luar biasa maksudnya, sehingga mampu melakukan segala sesuatu. Manusia itu mampu dan bisa melakukan segala sesuatu, tidak ada lain adalah tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah maksudnya. 41 akaid ya, ditambah 9 akaid ya, menjadi 50 akaid. Ditambah 25 akaid berjumlah 75 akaid ya. Nah itu akaid yang 25 wajib diketahui ya. Nama nabi. Nah itu nama-nama nabi ya. Menjadi rasul, menjadi rahasia rasa ya. Nah itu yang diberikan wahyu, maka diberikan wahyu ya. Wahyu kalam, ya wahyu pandangan dan wahyu segala-galanya kelebihan ini maksudnya ya dari Allah ya melalui malaikat Jibril. Nah dikatakan, makanya dikatakan bahwa Jibril itu membawa wahyu ya. Nah itu dialah yang membawa wahyu kalam sehingga kita mampu dan bisa berkalam-kalam maksudnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim ya, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub ya, Su'aib, Harun ya, Musa, Ilyasa, Zulkifli ya, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus ya, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Terakhir ya, Isa, Muhammad terakhir. 25 nabi rasul rahasia rasa pada diri ya, sehingga mempunyai rasa dan perasaan. Itulah yang menjadi rahasia diri, pada rasa ya, pada rasul. Ya rasul itu kumpulan kesemua nabi itu menjadi rahasia rasanya manusia, menjadi rahasia rasulnya sendiri pada diri sendiri manusia itu maksudnya ya. Segala rasa yang menjadi rahasianya Allah pada diri insan. Itu
segala rasa. Artinya rasul itu adalah rasa rahasianya Allah. Disitulah tempat rahasianya. Maksudnya dalam keilmuan. Maksudnya ya begitu. 10 malaikat yang mengatur cahayanya ya pada roh. Nah 10 malaikat itu mengatur cahayanya pada roh. Ya itu ya. Semua roh-roh yang ada pada diri itu ya. Nyawa, pada hati dan pada jasad. Itu tempatnya mengatur. Ya contoh. Jibril mengatur pada roh ya. Jibril, Mikail mengatur pada nyawa ya. Israfil mengatur pada batin ya, pada hati ya. Nah, Israel mengatur pada jasad. Nah, seperti itu maksudnya ya. Atau dalam arti kata, Jibril mengatur pada otak kecilnya manusia ya. Mikail mengatur pada dada ya. Israfil mengatur pada jantung hati, berikut pada tangan ya, pada belakang ya, dan Israel mengatur pada selangkangan ke bawah, seperti itu. Dalam arti kata dari roh, nyawa, hati dan jasad. Dan ke-10 malaikat itu juga mengatur cahayanya pada diri manusia, dan mudah-mudahan kita ini bercahaya hidup kita jika kita hidupkan malaikat itu pada diri kita ya. Selalu merasa bahwa malaikat itulah yang memancarkan cahayanya pada diri kita sehingga kita bisa hidup, bersuara, berkalam ya, sifat 20 itu ya. Nah, dialah yang mengatur, maksudnya yang menjadi wakil-wakilnya Allah ya. Nah itu seperti itulah. Jibril memancarkan cahayanya kalam. Nah sehingga kita mampu berkalam, mampu berbicara. Nah itu. Mikail memancarkan cahayanya ya, mengatur rezeki ya, yang masuk pada tubuh. Nah itulah. Mengatur rezeki yang masuk pada tubuh sehingga kita menjadi sehat ya, menjadi tubuh kuat ya. Israfil memancarkan cahayanya melalui napas. Nah itu mengatur napas maksudnya ya. Dialah yang mengatur napas keluar masuknya begitu. Makanya kalau dia sudah tidak mengatur lagi ya sudah dead kita, mati kita begitu. Nah karena Israfil ini tetap mengatur napas ya, mengatur udara itu sehingga kita masih tetap hidup. Kalau Mikail sudah malas mengatur napas ya, mengatur udara pernapasan kita, sudah mati kita begitu. Israel yang memancarkan cahayanya mengatur kematian ya, semua makhluk pada alam semesta. Dialah yang mengatur hidup dan mati kita, maksudnya begitu ya. Kiraman memancarkan cahayanya mengatur kebaikan sehingga kita mampu dan bisa melakukan perbuatan yang baik ya. Kita hidupkan kiraman ini sehingga kita menjalankan perbuatan-perbuatan baik, maksudnya ya, seperti itu sebenarnya. Katibin memancarkan cahayanya mengatur kejahatan. Nah, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Nah, makanya kalau kita hidupkan katibin ya, maka kita kebanyakan melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Seperti contoh berzina, memfitnah, membunuh. Nah, itu semua perbuatan kurang baik ya, diatur oleh cahaya juga, cahaya malaikat. Termasuk kita ingin mencapai ini, mencapai itu dan lain sebagainya, termasuk kita beristri dan lain sebagainya, mengatur nafsu, maksudnya dialah yang mengatur ya, katibin ini ya, maksudnya sehingga menjadi anak, sehingga menjadi pacaran, sehingga menjadi berpeluk-pelukan, bermesra-mesraan dan lain sebagainya ya, karena katibin ini yang mengatur cahayanya. Kalau tidak ada itu ya, kalau tidak ada katibin ini yang mengatur cahayanya di dalam nafsu, dalam artinya tidak mungkin juga manusia itu menjadi banyak, dan tidak mungkin manusia itu benar semua, dan tidak mungkin manusia itu salah semua dalam artinya ya. Maka dikatakan imannya manusia itu adalah pasang surut sebenarnya ya. Mungkarun ya, mungkar ya, mengatur cahayanya. Cahayanya mengatur pertanyaan ya, sehingga kita ada bisa bertanya dan lain sebagainya ya, menanyakan yang baik, menanyakan yang kurang baik, semua itu adalah diatur oleh mungkar ya. Bukan nanti adanya, bukan sekarang adanya. Sekarang kita sedang berjalan di atas sirot ya, di atas titian yang salah-salah. Sekarang adanya, bukan nanti adanya ya, itu. Nah itu
Wanangkir, memancarkan cahayanya, memberi peringatan atau menyiksa sehingga kita disiksa ya. Nah itu karena berlebihan kita, berlebihan perbuatan kita dalam artinya sehingga kita disiksa, diberi celaka, diberi luka, diberi sakit, diberi macam-macam sudah. Ini perbuatannya cahaya ya, cahaya wanangkirun ya. Nah itu dialah yang mengatur, memberi peringatan maksudnya ya. Karena sirat itu bukan nanti adanya ya, sekarang adanya. Kita sedang berjalan di atas titian yang salah-salah itu sekarang ya. 20 maaf ya. Zabaniyah ya, Zabaniyah. Itulah makanya salah lihat ya, salah lihat, salah pandang, salah ucap kadang-kadang. Nah, inilah hal-hal yang sering saya katakan bahwa kadang-kadang terjadi kekeliruan, kesalahan itu yang saya perlu minta maaf kepada seluruh netizen ya. Nah seperti itu karena pandangan ini sudah kurang baik sebenarnya ya. Tapi dalam arti kata insya Allah kita masih diberi kemampuan untuk bisa menyampaikan ya semampunya dan sebisanya seperti itu ya. Zabaniyah ya, memancarkan cahayanya, menyiksa nyawa dan roh. Nah itu maka nyawa dan roh itu akan disiksa oleh malaikat Zabaniyah ya, sehingga merasa sedih, pilu, tersiksa ya. Nah itu sehingga bunuh diri, sehingga macam-macam lah istilahnya, terluka hati apabila bercinta. Nah itu, nah seperti itu adalah diatur oleh Zabaniyah ya. Nah itu maka dikatakan di sini ya, Zabaniyah ya, memancarkan cahayanya, menyiksa nyawa dan roh yang tiada pernah merasa bergerak bareng beserta dengan hidupnya. Nah ini berarti kita ini dianjurkan suruh merasa bergerak bareng dengan hidup beserta dengan Allah, maksudnya ya, beserta dengan roh, nyawa, hati dan jasad. Itulah perbedaannya manusia dan hewan ya. Hewan itu tidak pernah dia merasa bergerak bareng dengan Allah, tidak pernah dia merasa berkalam bareng beserta dengan Allah, tidak pernah dia merasa melihat, memandang bareng dengan hidupnya ya, tidak pernah dia merasa bergerak, berkalam, berkuasa, berkehendak ya, merasa hidup bareng beserta dengan Allah. Nah itu perbedaannya manusia dan hewan. Sehingga kalau manusia itu tidak merasa bergerak bareng beserta, merasa diawasi, diintip, mengintai ya, yang disebut dengan musyahadah itu, menilik, melihat, memandang pada dirinya sendiri. Nah itulah manusia-manusia hewan namanya, munafik pada hidupnya. Seperti itu. Maka supaya berbeda kita dengan binatang, maka kita ini harus merasa beserta dengan Allah. Setiap memandang, setiap mendengar, setiap bergerak, setiap berkalam, setiap berkuasa, berkehendak, setiap di dalam hidup, maka dikatakan tidak terlihat di dalam hidupku kecuali Allah, tidak terlihat di dalam bangun dan tidurku hanyalah Allah, maksudnya ya. Bahkan itu perkataan Rasulullah ya. Berkata Rasulullah ya, tidak terlihat dan terdengar di dalam bangun dan tidurku itu hanyalah Allah. Dalam sadar dan tiada sadar, maksudnya hanyalah Allah. Ingat Allah. Ya, seperti itu sebenarnya. Supaya semua itu menjadi ibadah apapun pergerakan kita. Begini ibadah, begitu ibadah, semua jadi ibadah. Kalau tidak diniatkan, kalau tidak merasa beserta, tidak merasa bareng dengan Allah, ya tidak menjadi ibadah semuanya. Seperti itu. Ridwan ya, memancarkan cahayanya ya. Siapa yang berhak menerima kenikmatan perjumpaan dengan Allah? Nah itu dia, Ridwan itu yang mengatur kenikmatan itu ya. Nah, sehingga dikatakan surga. Surga itu adalah nikmat sebenarnya. Nikmatnya berjumpa antara badan dan Hawa ya, badan dengan nyawa. Itulah Adam dan Hawa. Itulah laki dan perempuan dalam arti nikmatnya percintaan, seperti itu ya. 85 akaid ditambah 6 akaid ya, menjadi 91 akaid. Mana akaid yang 6 ya? Mana akaid yang 6? Rukun iman yang 6 sebenarnya ya. Percaya kepada Allah Ta'ala ya, percaya kepada malaikat ya, kepada semua kitab ya.
kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Semua itu adalah kitabnya Allah. Allah yang menurunkan ya, tapi telah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu telah disempurnakan di dalam Al-Qur'an, yaitu Islam maksudnya begitu ya. Percaya kepada rasul ya, rasul rahasia rasa ya. Nah, itu pesuruh-pesuruhnya Allah maksudnya ya. Gundik-gundiknya Allah ya. Maksudnya zahir ini yang dimaksudkan ya. Sebenarnya ya. Percaya kepada hari akhir, hari kiamat ya. Hari penghabisan kita, hari kematian kita, bahwa kita akan mati maksudnya ya. Percaya kepada kebaikan dan kejahatan. Maka kita jangan melakukan yang jahat dan harus dikerjakan yang baik begitu. Ya, ibadah artinya ya. Perbuatan yang baiklah intinya semua. 91 akaid ditambah 4 akaid ya. Jadi 95 akaid ya. Akaid yang 4 wajib diketahui. Kitab yang 4 wajib kita ketahui kitab yang 4 ya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, itu kita harus wajib kita ketahui siapa yang pemiliknya ya. Yang membawa nabi juga, rasul juga. Nah, itu merupakan yang diperintah, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah atas kehendak Allah. Adanya Alkitab, Al-Qur'an, termasuk Zabur, Taurat, Injil. Al-Quran itu tidak lain datangnya dari Allah. Ya, cuma Alkitab itu ya awalnya dari Adam 30, Sis 60, Ibrahim 10 dan berikut kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, semua itu dipercayakan kepada nabi dan rasul-rasulnya Allah sehingga diajarkan kepada umatnya masing-masing ya, zaman-zaman terdahulu ya, sehingga kurangi, dilengkapi, disempurnakan di dalam Al-Quran. Itulah Islam sebagai aturan kita hidup di atas dunia ini, dalam artinya dalam ajaran Islam. Itulah kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada lain adalah datangnya dari Allah, untuk Allah dan beserta Allah. Itulah yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datang dari Allah dan semua itu kembali kepada Allah. Dan semua itu disertai dengan Allah, maka kita harus merasa bareng beserta dengan Allah. Jika kita tidak merasa beserta dengan Allah, maka hidup kita ini diibaratkan dengan binatang. Maka katakanlah hu Allah. Apabila kita bernapas, binatang tidak pernah bernapas dengan kata hu Allah, yang artinya dia Allah ya. Dia adalah Allah juga. Apapun yang terlihat, terdengar, dan terpandang, itulah kita katakan hu Allah, terutama pada napas kehidupan kita ya. Dia adalah Allah yang esa itu. Maka adanya huwallahu ahad. Ana itu adalah aku ya. Alif itu yang dimaksudkan ya. Anak itu adalah aku adalah Allah yang Maha Esa itu. Di dalam diriku adalah Allah yang berkuasa. Di luar diriku adalah Allah yang berkuasa. Allah lah yang hidup. Allah lah yang berkehendak ya. Di dalam napas juga Allah lah yang mengatur. Tetap kembali kepada pemiliknya yang hak ya, kepada Allah. Maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka tiadalah sudah dirinya manusia, tidak adalah kuasanya manusia, tidak adalah kehendaknya manusia, tidak adalah dayanya manusia, dan tidak adalah kemampuannya manusia, dan tidak ada kehendaknya manusia kecuali kepada Allah. Tetap kembali kepada Allah. Itulah yang dikatakan dari Allah, untuk Allah dan beserta Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah, untuk Allah dan beserta Allah. Itulah sebagai kunci daripada keilmuan ini ya. Innalillah itu ya. Maka tetap ingat kembalinya kepada Allah. Jangan engkau kembali selain daripada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa pahami ya. Dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mampu dan bisa mentauhidkan, menunggalkan segala sesuatu. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada alam semesta ini tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu hak milik kepunyaan Allah segala-galanya, kepunyaan Allah semuanya ya. Kita bisa hidup karena Allah, kita bisa makan, bisa minum, bisa bergerak, bisa
melakukan sembah, melakukan apapun, berzikir, ya, apapun yang kita lakukan, perbuatan yang bagaimanapun, tidak ada lain, tetap atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, kalau bukan atas kehendak roh, kalau bukan atas kehendak hidup, kita tidak akan mampu dan tidak bisa untuk melakukan segala hal perbuatan. Demikianlah uraian demi uraian yang mampu dapat kami sampaikan kepada seluruh netizen, mudah-mudahan berfungsi, ya, bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa dipahami apa maksud dan tujuan dari perkataan saya ini, ya. Jika ada kata-kata yang keceplosan, ya, kelolosan, ya, kadang-kadang lidah ini ceplas-ceplos saja mengucapkan kata-kata, ya, itulah ketidakberdayaannya manusia, tidak berdayanya zahir, ya, jasad kasar ini dalam arti maka dihambakan, ya, ketidakberdayaannya, sehingga saya perlu minta maaf kepada seluruh netizen, ya. Dan sebagai akhir daripada ucapan saya, ya, akhirul kalam, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.